Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya saudara semuanya seluruh Indonesia. Nah, dalam video ini saya mau berbicara mengenai keadaan tapering off yang tadi pagi. Nah, ini juga sangat berpengaruh dengan kondisi rupiah kita ya. Nah, hari ini ada pelemahan US dollar. Ya, di semua US dollar dan rupiah kita tetap lemah. Nah, rupiah itu hal yang kejadian rupiah lemah ini sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, yaitu pada sekitar tanggal 21 Oktober ya. Saya sudah waktu itu rupiah sangat menguat ya, sampai hampir jebol 14.000. Waktu itu di level 14.080. Nah, di video saya katakan bahwa inilah saat terakhir rupiah di kondisi yang sangat menguat. Jadi Anda harus membeli US dollar untuk investasi Anda, karena inilah saat terakhir rupiah menguat, karena tidak ada lagi di level 13.900 atau 13.990. Itu tidak mungkin ada di tahun ini dan mungkin tidak pernah ada. Rupiah kita ini akan selamanya melemah terus. Karena kan waktu video saya itu saya sudah katakan bahwa di bulan depan itu ada tapering off, maka walaupun agresif dan tidak agresif, rupiah kita akan pelan-pelan melemah. Ada dikatakan bahwa tidak ada taper tantrum karena The Fed sudah komunikasikan terhadap bank-bank sentral di seluruh dunia. Jadi 1 tahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya The Fed sudah mewacanakan ini, sudah komunikasi, jadi tidak ada taper tantrum ya, seperti kejadian 2013 ya sampai 2015. Tapi walaupun itu taper tantrum yang dikhawatirkan itu tidak ada, tapi rupiah kita ini akan pelan-pelan melemah terus. Sudah saya katakan di video saya sebelumnya bahwa rupiah 14.080 itu adalah tanggal 21 Oktober bulan lalu, itu adalah terakhir. Tidak ada lagi rupiah lebih menguat di bawah 14.080. Level 13.900 pun tidak mungkin kelihatan lagi. Akan sulit kelihatan karena rupiah akan melemah terus lambat laun dan mendekati dan akan jebol 18.000 dan akan stabil di level 18.000. Ini adalah penyesuaian. Nah, tapering off tadi pagi sudah diumumkan ya, dengan kondisi yang The Fed yang begitu agresif ya untuk menyelesaikan ini taper tantrum ini ya, sehingga mungkin diprediksi dengan kondisi pembelian aset yang begitu 10 miliar obligasi untuk bulan ini ya, dengan 5 miliar untuk sektor properti ya, aset yang beragun properti, dan diperkirakan target 120 miliar itu akan menjadi nol selesai di bulan Juni tahun 2022. Nah, pada saat itu kemungkinan besar akan dinaikin suku bunga. Karena apa? Faktor-faktor The Fed untuk memilih melakukan taper tantrum cepat ya, ini adalah karena berpatokan pada analisis data yang dikeluarkan, indikatornya adalah PCE. PCE adalah Personal Consumption Expenditure, jadi indeks pengeluaran pribadi. Nah, The Fed selalu menggunakan PCE ini untuk mengambil keputusan. Jadi inflasi PCE ini untuk ambil keputusan kebijakan moneternya. Karena menurut The Fed, indikator inflasi PCE ini adalah indikator yang sangat relevan, yang bisa mencerminkan keadaan inflasi yang sebenarnya, yang sangat acuan, yang sangat akurat sebagai acuan untuk menentukan keputusan moneternya The Fed. Nah, PCE laporannya pada Jumat kemarin itu ya, data yang keluar Jumat kemarin PCE dari Bureau of Economic Analysis itu yang mengeluarkan data PCE itu
data PCE itu 4,4%. Jadi pada bulan Oktober itu keluar data bulan September ya. Data bulan September itu keluar 4,4% year on year. Ternyata data ini tertinggi sejak tahun 1991 ya. Biasanya target inflasi PCE itu, jadi menetapkan target itu dari The Fed itu 2%. Kalau di atas itu berarti inflasinya sudah cukup tinggi. Nah, ini ternyata 4,4% year on year. Jadi sudah sangat tinggi sekali untuk mengambil keputusan melakukan tapering off. Karena inflasi yang cukup tinggi, karena The Fed ingin sekali untuk menaikkan suku bunga. Karena dengan inflasi PCE ini berarti sudah angka penganggurannya sudah semakin berkurang. Jadi karena sudah ada PCE ini kan artinya tingkat rata-rata harga pengeluaran domestik. Berarti mereka sudah punya cukup ya penghasilan ya. Penghasilannya sudah cukup lah. Jadi istilahnya penganggurannya sudah berkurang di sini. Nah, inilah acuan untuk dapat tantrum itu. Nah, dengan angka PCE yang tinggi ini, ya, inilah yang membuat kemungkinan besar nanti pada kuartal kedua tahun depan itu The Fed akan menaiki suku bunga. Dan diperkirakan suku bunga itu setiap pada bulan, jadi mungkin bulan September itu akan dinaikin 0,25 basis point. Jadi yang sekarang suku bunga 0,25 akan menjadi 0,50 basis point. Ya, suku bunga US ya, US dollar. Dan nanti bulan Desember diperkirakan juga akan naik 0,25 basis point, jadi menjadi 0,75 basis point suku bunga US dollar. Jadi dalam tahun 2022 itu ada kenaikan 2 basis point. Nah, ini kemungkinan besar terjadi karena data dari inflasi PCE ini, Personal Consumption Expenditure ini. Ya. Nah, dari data-data indikator ini sudah jelas bahwa inflasi itu sangat besar dan sangat tinggi di Amerika. Maka The Fed itu bagaimana mau mengatasi inflasi ini? Maka secepatnya dilakukan tapering off dan secepatnya dinaikin suku bunga. Nah, pengaruh apa dengan rupiah ini? Nah, rupiah ini kita walaupun CAD kita menurut Bank Indonesia capital ya, kita punya defisit neraca berjalan itu karena kawannya kita itu 146 miliar US dollar, walaupun yang cukup tinggi ya cadangan devisanya, tetap rupiah kita akan pelan-pelan melemah. Ya jelas ini kan sudah ada capital outflow itu akan terjadi, bukan tapi pelan-pelan akan menuju ke sana. Karena kita lihat apa? Mata uang. Jadi jangan kita beranggap bahwa kita di Asia Tenggara ini, di seluruh Asia Tenggara ini, ya semua mata uang Asia Tenggara itu melemah terhadap US dollar. Jadi itu pasti kita pun akan punya dampak juga. Nah, Jepang saja mata uangnya sudah sangat melemah. Dan kemungkinan Jepang itu akan sampai ke 137. Jadi dolar yennya bisa sampai ke 137. Hari ini di kisaran 114 US dollar. Kenapa saya katakan rupiah itu tidak bisa menguat lagi? Jadi jangan pelaku pasar atau banyak di berita ya, berita-berita ekonomi mengatakan bahwa selalu berharap rupiah akan menguat karena US dollar lagi lemah juga. Indeks US dollar sekarang di 94 ya, memang agak lemah. 93 tadi malam.
Dikatakan kalau itu biasanya mata uang yang against US dollar itu menguat. Tapi kondisinya itu agak beda dengan rupiah. Rupiah kita ini tetap melemah. Karena kondisi bulan Oktober. Jadi sejak Oktober itu biasanya selalu di akhir-akhir tahun. Ini menurut pengamatan saya selama ini ya. Jadi history, saya belajar history. Jadi selama mulai masuk Oktober, November, Desember, itu rupiah tidak pernah ada sentimen menguat. Selalu rupiah akan melemah. Apalagi masuk Desember ya, rupiah selalu melemah. Itu kejadian yang selalu berulang setiap tahun. Makanya saya sudah bisa di video saya sebelumnya saya katakan bahwa rupiah 14.080 pada tanggal 21 Oktober 2021 itu adalah saat terakhir. Anda harus memborong US dollar karena ini memasuki akhir tahun. Akhir tahun itu selalu US dollar itu selalu menguat terhadap rupiah kita. Rupiah kita selalu lemah. Dan rupiah kita tadi pagi 14.300. Sekarang 14.340. Tutup besok sudah bisa 14.400, 14.500. Dan saya katakan bahwa ini akan 15.000. Bulan November ini rupiah kita sudah di level 15.000. Karena ini sudah akhir tahun, saudara. Akhir tahun ya, Desember itu Anda boleh lihat sendiri historinya bahwa rupiah tidak pernah menguat di akhir tahun. Saya bicara ini karena semua itu berdasarkan data fakta. Jadi pengamatan saya selama ini, makanya saya bisa mengatakan bahwa rupiah itu akan semakin hari semakin melemah dan nanti pada saat tahun depan itu bisa sampai 18.000 levelnya. Bahkan pecah karena dolar yen pun melemah. Ini dan di Asia Tenggara semua mata uang melemah. Dan kondisi ini itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Makanya saya katakan bahwa ekonomi Indonesia itu tidak bisa berjalan sendiri. Tetap ada ketergantungan di mana mata uang di Asia seperti dolar yen melemah, Asia Tenggara melemah, maka rupiah kita pun juga melemah. Tapi ini tidak terpengaruh dengan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia tetap positif, tetap hijau raya-raya, tetap aksi beli tinggi dan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, mau di Amerika, di Eropa, di Asia, di Hong Kong, di Jepang, di mana saja, indeks Dow Jones dan Nasdaq, indeks first time, semuanya di seluruh dunia positif sampai habis Februari. Disitulah selesai pesta poranya, selesai. Nah, saya kasih tahu ini ulang-ulang di sini. Karena apa? Karena harga komoditi. Nah, harga oil misalnya minggu yang lalu mengalami koreksi. Hari ini sudah berbalik arah, rebound kembali. Dan ini biasa akan naik lagi kembali, bullish kembali dan membuat high baru lagi. Mungkin bisa like switch-nya bisa 85 per US dollar per barel dan terus sampai di atas 100. Tidak ada turun lagi nih, sudah November Desember ini naik terus sampai bulan Februari dan Maret Anda harus keluar. Nah, untuk gold tak terus terjadi, gold tidak akan turun. Yang dikhawatirkan pelaku pasar ya, kemungkinan gold akan jatuh, itu tidak terjadi. Karena gold ada kaitannya dengan minyak ya, energi. Jadi gold tetap naik. Gold akan pecah 2000 dan level pada tanggal 7 Agustus 2020 yaitu 2072 per troy ounce ya, US dollar per troy ounce akan pecah. Jadi Anda tetap memborong gold, logam mulia Anda akan pesta pora, logam mulia emas yang tradisional ya, yang melakukan transaksi tradisional ya, yang konservatif beli logam mulia emas, Anda akan mendapat keuntungan karena kenaikan harga gold dunia ya, dan juga pelemahan rupiah kita. Jadi mungkin harga emas antam itu akan tinggi-tingginya.
bisa 1.200.000 per gram. Kemungkinan besar akan sampai ke situ. Karena ada pelemahan rupiah dan juga harga gold dunia ya, per troy ounce-nya juga naik. Karena itu ada. Nah, dan juga saham-saham pertambangan, ya, sektor kelapa sawit tetap akan menikmati profit yang besar di akhir tahun ini, di awal tahun Januari FX sampai Februari. Anda akumulasi profit di sini. Karena ini kesempatan hanya karena setelah terjadi market crash nanti ya pada Maret, ini kemungkinan pemulihannya agak lama. Agak lama mungkin sampai 1 tahun 2023. Nah, ini kesempatan Anda benar-benar Anda manfaatkan peluang ini karena taper tantrum itu efeknya sudah selesai dan tidak usah Anda khawatir lagi bahwa market tidak akan terjadi penurunan yang tajam di bulan November Desember. Market sudah kembali bullish. Walaupun rupiah kita itu melemah, tidak terpengaruh dengan bursa efek Indonesia. Tetap memborong saham-saham karena harga, yaitu tadi saya ulang lagi, harga minyak, harga pertambangan, harga komoditi dunia, karena inflasi yang sangat tinggi ini ya, itu makanya membuat karena inflasi yang tinggi ini, maka orang itu berinvestasi di portofolio di memborong saham-saham yang menyebabkan inflasi itu, yaitu saham komoditi pertambangan ya. Nah, itu saham itu benar-benar ada akumulasi modal yang cukup besar sehingga mendongkrak harga saham itu naik dan indeks-indeks bursa di seluruh dunia naik. Harga emas naik, semuanya naik dan rupiah kita juga tetap melemah. Jadi ini memang ada satu hal yang sangat bertolak belakang di sini ya. Seharusnya rupiah kita mau, tapi rupiah kita tetap melemah karena yang ini sejarah ya, setiap bulan November, Desember itu rupiah selalu melemah. Itu yang selalu terjadi berulang-ulang. Oke. Saya pikir sampai di sini video saya sudah cukup jelas informasinya. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa Anda subscribe video channel YouTube di bawah ini dan Anda notifikasi supaya Anda bisa berlangganan video ini sehingga saya juga tetap selalu menyediakan informasi-informasi berharga kepada Anda semuanya. Terima kasih.